Church. Today's gonna be a great day. Mari kita bangkit berdiri bersama and let's worship Jesus together. Woo! Tepuk tangan bersama. Bersama-sama. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku dalam jalanmu. Ku tidak takut,
dengan perjamuan kudus. Perjamuan sudah tersedia di kursi Anda masing-masing. Dan untuk Anda yang beribadah secara online, Anda bisa mempersiapkan perjamuan Anda. Mari bersama-sama tandangkan kedua tangan kita. Kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan yang bekerja dan tidak pernah gagal buat hidup kami Tuhan. Nyanyikan bersama. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing down at the tomb of happy Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're real. Yes, Jesus. My God, come to again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. Berikan tepuk tangan saudara luar biasa untuk Tuhan kita. We believe in you, Jesus. Let's sing it. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. New wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down right now. I know you, 'cause my God, come to again. You can do all things. Amen. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. Yes, you never lost a battle. I know, you never will. You can do all. We believe this, Jesus. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. Amen. You never lost a battle. I know, you never bersama. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. Mari bersama, oh my God, church. You never lost a battle. Say, you never lost a battle. You never lost a battle. You never will. Say it. You never lost. Dia tidak pernah kalah. Dia tidak pernah gagal. You never lost a battle. You never will. One more time, say it. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You can do all things. You can do all things but fail. Kami percaya Engkau Tuhan. I know, you never will. Bersama-sama declare. You can do all things. All things but fail. 'Cause you never lost a battle. I know, you never say. I know, you never will. I know, you never will. Berikan sorak luar biasa buat Tuhan kita. Thank you, Jesus. Mari bersama-sama tandangkan kedua tangan kita. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan
yang tidak pernah gagal buat setiap kehidupan kami. Ketika pada siang hari ini kita datang dengan membawa pergumulan kita, membawa beban kita dalam area keluarga, dalam area pekerjaan, relationship, kesehatan, apapun itu. Percayai ini dan deklarasikan bagi setiap hidup kita, Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal buat setiap kehidupan kami. Dan ketika kami memohon kepada Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup membukakan jalan buat setiap hidup kami. Dan ketika Tuhan sudah membukakan jalan buat setiap hidup kita, tidak ada satu orang pun yang bisa menutupnya, karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa melebihi apapun, dulu, sekarang, dan selamanya. Kenapa kita kasih tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita? Oleh karena itu sekali lagi Alpha Omega Church, angkat tangan kita bersama-sama, berdoa untuk diri kita masing-masing. Perkatakan iman kita, Tuhan Engkau bisa melakukan apapun. Tuhan Engkau bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Tuhan Engkau bisa memberikan kami berkat. Tuhan Engkau bisa meloloskan kami dari segala mana bahaya. Tuhan Engkau bisa, lebih dari bisa, dan akan selalu bisa untuk membantu setiap kehidupan kami. Mari bersama-sama Alpha Omega Church. Kami percaya Tuhan, haleluya. Engkau Tuhan yang mampu, Engkau Tuhan yang sanggup, dan selalu ada Tuhan. Engkau Tuhan yang mampu, Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang bisa. Kami percaya Engkau bekerja untuk kami. Datangkan mujizat-Mu. Kami percaya Engkau bekerja. Datangkan mujizat-Mu. Buat kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Berkatakan dengan mulut kita setiap doa kita. Jangan ragu, jangan takut, Dia mendengar setiap doa saudara. Hariara bersakarara. Kau menyediakan hidup kami Tuhan, apapun yang kami perlu Tuhan. Hariara bersakarara. Hiriara bersakarara. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa doa kami Tuhan. Yang kami percaya Tuhan, mujizat-Mu ada buat kami Tuhan. Engkau bekerja buat setiap hidup kami Tuhan. Apapun yang kami alami, Engkau tetap ada bersama kami. Nyanyikan bersama. Di dalam kelemahan. Amin. Amin. Katakan. Sekali lagi bersama-sama katakan. Di dalam percaya ini dengan yakin. Deklarasikan bersama-sama. Come on.
Jesus. Nyanyikan bersama-sama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Amin, Jesus. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang terjun yang mustahil bisa terjadi, yang mustahil pun. Amin, Jesus. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang terjunkan. Ini kami percaya Tuhan, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat. Engkau hebat Tuhan. Engkau berkuasa Kami percaya padamu ya Tuhan. Kuasa-Mu ada buat kami ya sejati. Amin. Kau pembuat mujizat sejati. Come on, yang mengamenkan ini pagi hari ini. Yes God, yes God. Tuhan, ingatkan kami, Engkau Tuhan yang membelah laut. Engkau Tuhan Yesus yang membuat orang buta melihat, the lame walk, yang mati dibangkitkan. Dan pagi hari ini, di setiap kursi dan di tangan kami ada roti dan anggur. Ini remind kita semua, the greatest miracle ever happened to us. Mujizat terbesar seorang Tuhan, a God willing to die for us. Mau mati bagi kita. Greatest miracle ever. Seorang Tuhan shed His blood for us, mencurahkan darahnya. Kalau saudara mengaminkan itu, mari dengan mengangkat roti ini tinggi di atas kepala kita. Kami bersyukur Tuhan.
are our greatest miracle. Thank you, Jesus. Engkau mujizat terbesar kami. Dengan mengangkat roti ini tinggi di atas kepala kita. Bukankah roti yang kita junjung tinggi di atas kepala kita merupakan lambang persekutuan di dalam tubuhnya Yesus? Haleluya. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Saat kita pegang cawan ini, biar kita semua diingatkan. Semua agama itu tentang manusia cari Tuhan. Religion is about human searching for God. Tapi Yesus beda. Dia Tuhan yang cari kita manusia. Jesus is different. He is God searching for us human. Kalau Anda bersyukur buat itu, kemauan dengan mengangkat cawan ini tinggi di atas kepala kita. Bukankah cawan yang kita junjung tinggi di atas kepala kita merupakan lambang persekutuan dalam darahnya Yesus? Haleluya. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Boleh saya undang kita bersyukur. Let's take a moment and give Him praise and our thankful heart. Kasih Dia pengagungan dan pujian dan syukur kita bagi hari ini. Terlalu baik, terlalu baik. Amin, amin. Terlalu baik Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun pergumulan kita di momen ini, sebagian kita mungkin melewatin situasi sukar. Tapi biar di pagi hari ini kita diingatkan, Anda tidak berperang sendirian. The battle belongs to the Lord. Peperangan itu juga milik Tuhan. Dia berperang ganti saudara dan saya. Kita nggak sendirian. But the battle belongs to the Lord. Saya nggak tahu pertempuran apa yang Anda hadapi hari-hari ini. Kenapa nggak sampaikan sama Tuhan di momen ini? Saudara boleh angkat tangan saudara, sampaikan Tuhan, this is my battle right now. Mungkin itu battle with your heart, battle dengan pikiran kita sendiri, battle dengan our finances, battle in our relationship and marriage. Surrender it sama Tuhan. Bilang, God, the battle belongs to you. You fight for us. Dan satu hal yang kami tahu, you never lost. The battle belongs to you. Dan satu iman kami pagi hari ini, you never lost. Amen, amen, amen. Yes God, ini doa kami Tuhan. Yang membelah laut yang terduga badai,
Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagi. Come on, the battles belong to Him. Buat mujizat sejak yang membelah laut, yang kedukaan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Kami percaya Kau pembuat mujizat sejati. Kemudian yang percaya itu pagi hari ini. Amin Tuhan. We believe in you God. Tuhan, kami bersyukur Engkau hadir bagi kami di sini. Engkau kuatkan hati iman pengharapan kami. Kami tahu Tuhan berperang buat kami di momen ini. Kami enggak sendirian. Ada peperangan yang Tuhan sedang menangkan bagi kami ya Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami untuk pembahasan kami sebentar. Biar apa yang kami bahas ini boleh menjadi bekal buat kami, boleh menguatkan kami, boleh mengarahkan kami, mendewasakan kami, sehingga kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang menang bukan yang kalah, yang kuat bukan yang lemah. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum duduk kenapa nggak kasih lambaian kanan kiri depan belakang? Ya, kalau udah silakan duduk kembali. Kita akan ikutin pengumuman dari layar yang ada di depan kita. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan juga menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God that we just felt, and also thank you so much for all the enthusiasm, your enthusiasm here. Di Alpha Omega Church, we believe that we all grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Buat Anda yang belum berkomsel, kita bisa menghubungi nomor yang tertera di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat untuk Anda. Get ready for a real healing trip with Alpha Omega Church. Kita mengingatkan lagi nih, kalau kita akan mengadakan retreat di tanggal 27 sampai 28 September mendatang. Selama 2 hari ini kita akan di-refresh, dikuatkan, dipersatukan. Mari setiap kita ajak keluarga, teman komsel, dan juga teman departemen Anda. Tinggal 3 minggu lagi loh, mari buruan daftar sekarang. Pendaftaran dapat menghubungi Saudari Amel di nomor yang ada di bawah ini, ataupun kita bisa ke Connect Center di lobi depan. Kalau kita bisa healing dengan harga efektif, so let's do it now. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you all. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak lupa ngucapin welcome buat kita semua, Anda yang lama, Anda yang baru, Anda yang pertama kali hadir ada di tempat ini. Welcome, dan selalu ngingetin ini gerejanya orang yang nggak sempurna, tapi kita terus sama-sama disempurnakan oleh cinta dan anugerah Tuhan. So kalau Anda punya kawan, Anda punya kenalan yang hidupnya jauh banget dari sempurna, ajak mereka kemari.
There is a home for them dan kita boleh dibangun bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, kita akan memberikan persembahan kita, our offering. If you are new dan Anda tanya what is offering, apa sih persembahan? Nah, persembahan adalah momen di mana kita memberi keuangan kita untuk support pekerjaan Tuhan dan visi misi di gereja ini. Nah, sedikit cerita Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita keluarga gereja Alpha Omega, di musim ini Tuhan titipkan buat kita musim untuk membangun. Di Palangkaraya kita sedang berjalan pembangunan yang udah sampai naik ke atap ya. Dan di momen yang sama bukan karena kita mau, tapi kondisi yang ada, tempat ibadah kita yang di Jakarta itu biasanya kita pakai gedung Wisma AKR. Pemilik gedungnya bilang gedungnya akan dirobohkan sehingga kita harus pindah gedung. So it's like we have to gitu ya, kita harus gitu pindah. Nah, pindah pun juga memerlukan dana dan lain sebagainya. Saya tahu juga yang di Surabaya di tempat ini kita masih proses surat juga dan lain sebagainya. Tapi this is a big moment, big season buat gereja kita dalam membangun dan lain sebagainya. Bukan kita mau gaya-gaya sih, tapi karena memang kebutuhannya dan kondisinya seperti itu. Sehingga di momen ketika Anda memberi, Anda juga perlu tahu setiap rupiah yang Anda tabur itu akan dimaksimalkan sedemikian rupa untuk support pekerjaan Tuhan ya melalui gereja ini Alpha Omega Church. Itu yang saya ingin sampaikan di momen ini. So kalau kita udah siap memberi, sementara para asyar mempersiapkan diri, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, thank you buat your powerful presence yang ada di sini pagi hari ini. Kami tahu hati kami dilegakan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Dan sebentar kami akan memberi persembahan kami ya Tuhan. Kami berdoa setiap rupiah yang kami tabur itu benar-benar dimaksimalkan untuk pekerjaan-Mu melalui gereja ini. Sehingga banyak orang terus dijembatanin kepada cintanya Tuhan. Banyak orang yang jauh dari sempurna, yang hidupnya mungkin masih jauh dari Tuhan, bisa terus dijembatanin melalui kami ya Tuhan. Inilah persembahan kami, di dalam nama Yesus semua yang siap memberi bersama kita berkata, amin, amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian. And well, by the way, Anda notice nggak Saudara? Asyar-asyar kita ini tadi melayanin kita ya dalam persembahan kita itu under 1 minute. Kenapa nggak kasih tepuk tangan buat asyar-asyar kita yang luar biasa, they're powerful. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan kita hari ini. Dalam bulan ini, di bulan September ini, kita masuk ke sebuah serial yang baru. Setiap tahun di Alpha Omega Church kita ngebahas ini, serial yang kita beri judul Bilioner. Nah, waktu kita membahas bilioner ini bukan tentang kaya, miskin, atau tentang gospel prosperity dan lain sebagainya. Bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi melalui serial bilioner ini setiap tahun AOC ngebahas keuangan Alkitab yang bisa membantu Anda dan juga saya secara pribadi. Supaya finance kita tetap sehat, bisa terus maju, bisa terus kuat. Dan kita bisa terus menikmati anugerah
dan berkat dan kebaikan Tuhan. Nah, di bagian yang pertama, di part yang pertama ini, kita beri judul ini hari ini, kepala bukan ekor. Boleh kita ucapin sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, 2, 3, kepala bukan ekor. Nah, siapa yang mau jadi kepala nih? Boleh angkat tangannya Bapak Ibu Saudara sekalian. You wanna be the head instead of the tail, Kita semua kepingin jadi kepala. Ada yang bilang gini, kalau bisa jadi kepala ngapain jadi ekor gitu. Waktu persiapan ini ada juga yang argue, bilang gini, Elia tahu nggak? Big ship, kapal yang gede itu dibelokkan dari ekornya yang kecil loh, dari belakang loh. So, mau jadi kepala apa jadi ekor nih Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, waktu kita ngebahas kata-kata ini, saya yakin kata kepala bukan ekor ini muncul banyak makna di kepala kita masing-masing yang ada di ruangan ini. Sebagian kita mungkin berpikir gini, kalau jadi kepala itu ya kita itu jadi bos gitu. Kalau jadi kepala itu ya sebagian kita mikir, wah kita itu jadi pemimpin gitu. Yang lain mikir, jadi kepala itu ya wah saya akan lebih hebat dari yang lain. Saya bisa beli semua yang saya mau. Semua orang tunduk sama saya karena saya kepala. Mau beli barang ini bisa, beli orang itu juga bisa, lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga yuk kita lihat. Apa sih artinya waktu Alkitab ngajar tentang kepala bukan ekor. Artinya apa? Berkatnya apa buat hidup Anda dan juga buat hidup saya. Dan gimana aplikasinya buat kehidupan kita di hari-hari esok ini. Siap Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, kata kepala bukan ekor ini muncul di Alkitab Anda di buku yang namanya ini Kitab Ulangan. Kalau Anda nggak pernah tahu ya, iya ya di mana ya? Sering dengar doanya tapi saya nggak pernah tahu alamatnya di mana. Nah ini muncul di Kitab Ulangan Bapak Ibu Saudara sekalian, di bagian yang A saya beri judul gini, pesan bagi generasi. Kenapa ini pesan bagi generasi? Karena gini, Kitab Ulangan, the book of Deuteronomy, itu ditulis oleh Musa, isinya adalah pesan-pesan terakhir Musa. Karena gini Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa sih Musa kalau Anda baru? Who is Moses gitu kan? Dia adalah orang yang memimpin Israel keluar dari perbudakan di Mesir, mau masuk ke tanah perjanjian. Nah setelah mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, the old generationnya mulai gone. Udah pada habis semua, tinggal yang muncul adalah the new generation. Generasi yang baru. Nah tapi the problem adalah gini Bapak Ibu Saudara sekalian. New generation ini mereka nggak pernah melihat yang namanya 10 tulah itu terjadi di depan mata mereka. Kalau Anda baru di gereja, what is itu 10 tulah gitu kan. Nah 10 tulah adalah waktu orang Israel ditahan oleh orang Mesir keluar. Tuhan menyatakan dirinya dengan power. Ada tulah kata, ada tulah belalang, ada tulah kegelapan. Kemudian ada tulah lain sebagainya. Sampai malaikat maut angkat orang-orang Mesir, anak pertamanya. Nah generasi yang tua itu menyaksikan itu, miracle yang powerful. Generasi mudanya gak pernah tahu. Hanya dengar aja gitu. Sama Bapak Ibu Saudara sekalian, generasi tuanya lihat God split the sea. Tuhan itu membelah laut. Yang baru-baru nggak pernah melihat, hanya mendengar tentang laut terbelah. Yang tua-tua lihat ada sumber mata air di tengah padang gurun. Sedangkan the new generation mereka cuma dengar aja, katanya ya. Ada mata air di padang gurun. Nah, buku Ulangan, Kitab Ulangan, itu adalah pesan Musa yang terakhir untuk the new generation. Remember, papa mamamu lihat mujizat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat engkong emak kamu. Wah itu menyaksikan mujizat 1, 2, 3, 4. Kalau Anda baca Ulangan sama dia di list semua mujizat-mujizatnya. Ingat ya engkong cowok kamu, emak cowok kamu. Itu semua menyaksikan mujizat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan di akhir Ulangan, buku Ulangan, Musa bilang,
to the new generation. Kalau kamu taat sama Tuhan, kamu akan hidup dalam berkat-Nya Tuhan. Tapi kalau kamu nggak taat, kamu mendatangkan kutuk atas hidupmu. Nah, makanya kalau Anda baca kitab Ulangan itu dibagi dua isinya. Blessings and curses. Berkat dan kutuk. Kalau Anda baca itu Bapak Ibu saudara sekalian di Alkitab kita masing-masing. Nah, salah satu pesan dari bagian berkat adalah ini saudara. Ulangan 28 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. This is powerful. Kita lihat sama-sama ya. Boleh kita baca sama-sama yang di atas yang di bawah. 2, 3. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Selanjutnya Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang ku sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. So, ini pesan untuk generasi baru. Tujuannya apa sih pesan ini? Supaya orang-orang ini hidup ini dalam rencana baiknya Tuhan. God design good plan untuk setiap kita. Yang percaya dengan saya katakan yes. Tujuannya itu supaya kita semua hidup dalam rencana baiknya Tuhan. Dan tidak menuai hal-hal yang di luar jalan Tuhan. Nah, contohnya dari perjalanan Israel ini sudah di depan mata kita. Apa yang terjadi? Setelah Raja Daud, Raja Salomo, Israelnya bandel sama Tuhan. And what happened? Israelnya pecah, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau Anda lama di gereja Anda tahu ini, kalau Anda baru dalam gereja saya ceritakan a bit history. Mungkin sebagian Anda gini, I don't like history. But ini powerful banget, penting sekali. Nah, Israelnya pecah, apa yang terjadi? Kerajaan utara itu disebut Israel. Pecah jadi ini kerajaan selatan yang disebut Yehuda. Anda yang Kristen lama gini, oh oke, now it makes sense gitu kan. Kalau Anda baca Alkitab gitu. Nah, yang terjadi Bapak Ibu sekalian tahun 722 sebelum Masehi. Karena nggak taat, disobedient sama Tuhan. Kerajaan utaranya dibawa ke tawanan oleh kerajaan Asyur. Nggak lama setelah itu di tahun 587 sebelum Masehi. Disusul saudara. Kerajaan selatannya Yehuda ditawan oleh Babel. So apa yang Tuhan janjikan justru yang kebalikannya yang terjadi. Mereka diperbudak. Ada di tawanan. Mereka nggak ngalamin the promises of God. Nah pertanyaan kita kan gini. So what Elia? Terus apa? Gitu. Ini bagian yang B. Artinya bagi hidup kita. Ready ya? Artinya bagi hidup kita ini bagian yang B. Nah sama halnya dengan hidup ini Bapak Ibu saudara sekalian. Sama. Saat kita aplikasikan prinsip Tuhan. Siap-siap ya. Kita jadi kepala. Tidak diperbudak. Tidak ditawan oleh hal-hal. Boleh kita baca ini sama-sama ya. 2, 3. Saat kita aplikasikan prinsip Tuhan. Kita jadi kepala. Tidak diperbudak. Tidak ditawan oleh hal-hal. Kadang sebagian kita kan tanya ya. Kenapa sih kok Yesus tuh bahas keuangan di Alkitab? Why? Karena gini. Ini yang selalu kita ingatkan di AOC every year. Yesus mau kita jadi tuan atas uang kita. Bukan kita diperbudak oleh uang. Yang paham katakan yes. Yesus mau kita jadi tuan atas keinginan kita. Bukan kita diperbudak oleh keinginan dan nafsu kita. Nah di Alpha Omega Church every year kita tuh selalu mengingatkan prinsip ini. Tujuannya apa? Supaya kita
jadi kepala, bukan jadi ekor. Having a healthy financial, apapun yang sudah sedang bergumulkan dalam hidup ini. Nah sekali lagi tujuan Yesus supaya kita jadi tuan. Bukan kita yang diperbudak. Nah satu prinsip yang sering kali kita ulang-ulang ya hampir setiap tahun. Kalau Anda baru, maybe this is the first illustration yang Anda lihat. Dan ini akan menolong hidup kita. Tapi kalau Anda sudah lama di AOC, Anda sudah lihat ini berulang kali. It will refresh you and remind you. Nah contoh nih, waktu kita terima duit nih. Waktu kita terima duit. Prinsip Alkitab ngajarin, utamakan Tuhan. Kita bawa perpuluhan kita, bikin janji iman kita. Why? Karena Tuhan yang memberi kita nafas hidup. Kalau enggak karena Tuhan kita bukan siapa-siapa. Kalau enggak karena Tuhan kita enggak punya hikmat, yang setuju dengan saya katakan yes. Kalau enggak karena Tuhan mau keliling seluruh Indonesia, kalau enggak Tuhan yang buka jalan juga enggak akan terima apa-apa kita. Benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah berikutnya sebagian kita invest jangka panjang, invest jangka pendek. Kita lihat kebutuhan hidup kita yang anaknya 2, anaknya 3, anaknya 5 dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian baru kita mikirin keinginan kita gitu. Hal seperti gini waktu kita lihat, bagi Anda yang pegawai, Anda kan mikir kan, duitnya habis gak? Habis dong. Tapi habisnya jelas. Anda punya saving, Anda hidup bersama Tuhan, habisnya jelas. Nah tapi coba kalau dibalik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada gaya hidup kita pada umumnya, termasuk orang Kristen, yang gak ngerti prinsip Alkitab. Coba kalau dibalik. Begitu kita terima bayaran ya. Ini kan awal bulan juga gitu kan. Aduh Tuhan, makasih Tuhan. Pantas nyanyinya kenceng pagi ini. Soalnya minggu pertama, awal bulan gitu kan. Wah yang membelah. Makanya nyanyinya kenceng luar biasa hari ini. Sebagian kita terima duit udah langsung gini. Kemarin tuh ya di Shopee itu muncul loh. Aduh sampai tak like. Masuk like history itu loh. Nanti begitu terima duit langsung kita mikir apa? Keinginan kita. Kalau enggak karena Tuhan enggak mungkin muncul itu di handphone saya. Ini pasti tanda dari Tuhan. Dan you know what? Munculnya sampai 5 kali. So that must be a sign from God. Gitu kan. Waduh akhirnya apa? Belum apa-apa kita udah mikir apa? Keinginan kita. Kemarin saya tuh jalan-jalan di Pakuwon Mall. Saya lihat satu barang itu ya. Sampai gak bisa tidur. Apakah Tuhan sedang berkata sama saya ini? Gara-gara keinginan Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya apa? Kita belum apa-apa udah dihabisin sini. Baru ingat oh iya ya belum bayar ini, tanggung jawab ini dan lain sebagainya. Kebutuhan kita. Habis gak duitnya? Habis. Tapi jelas gak? Gak jelas. Tabungan mungkin susah. Apalagi buat Tuhan. Insya Allah kalau Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan. Bisa ngikutin Bapak Ibu. Sama-sama habisnya loh. Nah tapi kalau yang pertama ikut prinsip Tuhan, what happen? Kita jadi kepala atas keinginan kita. Bukan kita diperbudak oleh keinginan kita. Yang paham katakan yes. Nah makanya penulis Yakobus itu ngingetin kita semua termasuk saya. Saudara kita ngebahas ini bukan karena saya orang yang paling sehat dalam keuangan. Enggak. Let me be honest to you. Kita semua punya pergumulan. Yang setuju dengan saya katakan yes. Nah Yakobus ngingetin kita apa? Yakobus 1, 14, 15 bilangnya gini. Kita baca sama-sama ya 2, 3. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Gara-gara keinginan, kita diperbudak. Kita mengekor keinginan yang apa? Mencobai kita sendiri. Tapi saat kita jalan dalam prinsipnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengepalai keinginan kita.
Bukan kita mengekor dan diperbudak. Nah, kata-kata diseret ini menarik sekali. Diseret itu artinya kita itu diperbudak oleh keinginan kita, dipaksa mengikuti keinginan kita. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya sebagian kita terseret hutang, terseret lifestyle, terseret penipuan demi penipuan, terseret tidak puas demi ketidakpuasan, terseret apa? Ketamakan, kompromi, terseret gengsi. Ada kutipan yang bilang gini, hidup itu mahal, gengsi bikin hidup lebih mahal. Udah yang pernah kena mahalnya gengsi, saudara? Kita semua kali ya. Hah? Hidup itu mahal, gengsi bikin hidup lebih mahal. Nah, bagi kita yang udah berkeluarga, keluarga kita harus terima konsekuensinya. Bahkan keluarga kita apa? Meneladaninya karena apa? Perhatikan ini, lebih mudah meneladani yang buruk daripada yang baik. Boleh kita ucapin sama-sama ya, 2, 3. Lebih mudah meneladani yang buruk daripada yang baik. Nah, kepala bukan ekor ini lebih dari posisi. Kalau Anda mikir kepala bukan ekor, kepala jadi bos aja. Enggak. Ada orang yang posisinya bisa tinggi, tapi diperbudak oleh hal-hal yang buruk. Tapi ada orang posisinya mungkin biasa aja. Tapi dalam prinsip Tuhan, dia tidak diperbudak oleh hal-hal yang buruk. Nah, Yesus lewat Yohanes, dikutip Yohanes, pernah mengajar gini, Yohanes 8 ayat yang ke-44. Ini yang kita semua perlu aware bersama-sama. Yohanes 8 ayat yang ke-44 kita baca ya, sama-sama 2, 3. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, si iblis itu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Dari ayat ini kita belajar Yesus mau kita itu jadi kepala. Termasuk atas keinginan dan nafsu kita. Bukan jadi ekor. Iblis maunya kita diperbudak. Itu maunya iblis. Nah, sehingga ketika kita membahas ini pertanyaannya gini, apa aplikasinya? Apa yang bisa kita lakukan nih bersama-sama keluar dari ruangan ini supaya kita bisa jadi kepala dan bukan ekor. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa kita lakukan adalah ini. Ini yang pertama ya, minta Tuhan merubah hati kita. Sebagian kita akan bilang gini, Elia, manusia itu mana bisa taat? Manusia itu mana bisa selalu baik? Exactly. Makanya kita perlu Tuhan yang merubah hati kita. Yang paham boleh katakan yes. Siapa sih yang bisa 100% taat Elia? Saya paham, saya pun juga gak bisa. Makanya kita semua perlu minta Tuhan merubah hati kita. Nah, ketika kita baca Ulangan 28, perhatikan ini penting sekali saudara. Keseluruhan cerita itu nggak berhenti hanya di Ulangan 28 aja. Tapi the whole message-nya Musa itu sampai Ulangan pasal yang ke-30. Nah, yang menarik di Ulangan 30 ayat 1 dan 2, seakan-akan tuh kayak Tuhan itu udah tahu banget manusia bakal nggak taat. Tapi this is the great news. Siap-siap saudara. This is the grace news buat kita semua. Waktu ayat 1 dan 2 kasih tahu bahwa manusia ini gak bisa taat. Ayat yang ke-6-nya di Ulangan 30 ayat yang ke-6. Perhatikan gini, ini pesan Tuhan nih, keren nih. Ya, kita lihat sama-sama 2, 3. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Supaya engkau hidup. Our questions, how can I love God wholeheartedly? Benar gak sih? Gimana aku bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa? You cannot, I cannot. Tapi ini the grace news. Tuhan yang akan merubahkan hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata sunat hati itu simple artinya gini. Tuhan merubahkan hati kita.
Jadi kita bisa mentaati Tuhan itu dari kerinduan. Dari hati kita. Karena apa? Kebenaran yang mencelikkan hati Anda dan hati saya. Sehingga waktu kita merasa gini, how can I obey God? Gimana aku bisa taat? Bukan dengan kekuatan kita. We need God to help us. Makanya kita minta apa? Tuhan, ubahkan hatiku. Waktu Tuhan merubah hati kita, dia memproses kita jadi kepala bukan jadi ekor. Yang kedua saudara yang bisa kita lakuin adalah ini. Minta Tuhan memberkati pekerjaan kita. Boleh kita ucapin sama-sama yuk. 2, 3. Minta Tuhan berkati pekerjaan kita. Kalau kita lihat di ayat yang ke-12. Ayat ke-12-nya tadi bilang gini, ini sedikit reminder ya supaya Anda gak lupa nih. Ayat yang ke-12 dari Ulangan 28 bilang gini, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Dan ini, kita ucapin sama-sama 2, 3, memberkati segala pekerjaanmu. Ini God promising loh, janji loh dia. Memberkati segala pekerjaanmu. Nah, perhatikan gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan di ayat 12 dia janji memberkati segala pekerjaan kita kan. Ingat nggak gini. Di awal penciptaan, waktu Adam pertama jatuh. Kalau Anda baru dalam gereja Anda mungkin nggak tahu, tapi kalau Anda lama di gereja Anda tahu. Waktu Adam jatuh, tahu kutukannya Adam apa? Termasuk kita semua manusia. Kutukannya manusia tahu apa? Kita akan kerja berat. Kita mengerjakan tanah dengan keringat. Wanita akan melahirkan dengan kesakitan. Tapi setelah itu, kok Tuhan janji loh, aku akan memberkati segala pekerjaanmu. Artinya apa nih? Tuhan kita, itu Tuhan yang memberi kita kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tuhan yang mau memulihkan hidup Anda dan saya. Oh, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Come on. Saudara, sampai ini powerful. Sampai Yesus sendiri turun ke dunia, mati di atas kayu salib. Untuk apa? Bayar kutukan Anda dan saya. Kita nggak bisa patahin kutuk kita sendiri. Yesus dia mati di atas kayu salib. Supaya apa? Kutuk itu dipatahkan dari hidup saudara dan hidup saya. Artinya apa? Tuhan itu mau banget memulihkan dan memberkati pekerjaan kita. Saudara, Paulus ini faham ya. Paulus, orang bernama Paulus yang nulis banyak Alkitab, dia faham. Sampai dia bilang gini ke orang-orang Roma di Roma pasal 8 ayat 32. Roma 8:32, this is powerful. Kita lihat ya sama-sama ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak, kita baca selanjutnya 2, 3, mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Saudara, waktu baca ayat ini tolong jangan baca dari kacamata serakah. Tolong jangan. Tapi kita baca ayat ini dari kacamata gini. Why God wants to bless me? Why? Why? Karena dia cinta kita. Kalau dia cinta kita sampai memikirkan urusan keselamatan. Apalagi urusan kehidupan. Dia juga pikirkan buat kita semua. Yang paham ini boleh katakan yes. Boleh kita baca ini sama-sama saudara. 2, 3. Kalau dia cinta kita sampai memikirkan urusan keselamatan. Apalagi urusan kehidupan. Dia juga pikirkan. Saudara, di atas kayu salib, Yesus bukan cuma ambil dosa kita loh. Dia apa? Dia patahkan sakit penyakit. Dia juga apa? Dia patahkan kutuk dan kegagalan kita semua. Jangan salah nangkep. Bukan berarti kita tidak akan gagal. Tapi jangan takut dengan kegagalan. Itu bukan ending cerita Anda dan saya. Bukan berarti kita tidak bisa sakit. Tapi jangan takut dengan penyakit. Karena apa? Itu bukan ending cerita hidup Anda dan saya.
Dan hari ini kalau saudara mungkin datang di tempat ini sedang bergumul financially. Saudara doa sama Tuhan bilang, Tuhan, Engkau sudah memberkati aku, sedang memberkati aku, akan terus memberkati aku untuk kemuliaan-Mu. Kalau hari-hari ini saudara ngalamin difficulties in finance, saudara perlu dan bisa doa ini, Tuhan, You have blessed me. You are blessing me. And you will bless me for your glory. Engkau sudah, engkau sedang, engkau akan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya dengan saya katakan yes, come on. Saudara mau jadi kepala bukan ekor, saudara enggak diperbudak oleh keinginan kita. Kita perlu doa ini God. Karena ini kasih kita confidence and assurance in God. Engkau sudah memberkati aku, sedang memberkati aku, akan terus memberkati aku untuk kemuliaan-Mu. Tujuannya apa sih kalau Tuhan berkati kita? Why God wants to bless us? Kenapa kadang Tuhan titipin kita berkat? Why? Tujuannya simple, ini aja. Tuhan mau pakai berkat untuk kita jadi berkat bagi kemuliaan namanya. That's it. Kalau Dia izinkan kita pegang berkat, tujuannya apa? Ini aja. God wants to use our blessings to be a blessing for the glory of His name. Boleh kita baca sama-sama dalam bahasa Indonesia 2-3. Tuhan mau pakai berkat untuk kita jadi berkat bagi kemuliaannya. Yang ketiga saudara, supaya kita jadi kepala gak jadi ekor. Ini yang ketiga bisa kita lakukan adalah ini. Minta Yesus memuaskan kita. Saudara pernah gak tanya gini? Anda yang di atas yang di bawah. Pernah gak Anda ngerenungin gini? Kenapa ya aku ini selalu merasa gak puas? Kenapa kok aku selalu merasa kurang gitu? Ini kurang, gitu kurang, semua kurang. Kenapa kok sampai kita ini diperbudak? Sebagian kita kadang kita ikut Yesus dan kita sering merasa gini, kok aku gak diberkati sih? I feel like other people are blessed, I am not blessed. I feel like kita sering kali kan merasa gitu, aku merasa orang lain kok bisa dapat semua yang mereka mau, kok aku enggak. Mereka kepingin ini bisa beli, mereka kepingin itu bisa pergi. Kok aku enggak bisa? Dan kita merasa apa? Aku kurang. Aku enggak diberkati. Merasa enggak puas. Why? You know why? We feel like that. Karena kita selalu based on our emotion. Kita sering kali lihat orang lain selalu based on our feeling. Kita gagal melibatkan iman waktu kita lagi gak enak, benar gak? Kita gagal percaya janjinya Tuhan waktu kita lagi gak happy. And we always base things on emotion and feeling. Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua tahu emosi kita itu up and down, benar gak sih? Emosi kita itu labil banget. Dan kalau ibaratnya ya pelaut dia mau melepaskan jangkar ya, anchor ya. Dia kan harus ngelepasin anchor pada sesuatu yang solid, bener gak? You know what? Our anchor gak bisa pada emosi kita loh. Karena our emotion is up and down. Anchor kita perlu pada sesuatu yang solid dan gak berubah-ubah. You know who is unchanging? Siapa yang gak berubah-ubah? Tuhan itu loh gak berubah-ubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oh, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Come on. Waktu kita base our anchor on our emotion. Maka kita merasa gini. Kok aku kurang sih? Orang lain kok lebih dari aku. Kita merasa, I don't feel I'm satisfied. Aku gak puas. Karena we base our anchor pada apa? Emosi kita yang gak jelas. Saudara perhatikan ini penting sekali. Berhenti menyamakan diberkati dengan happy. Boleh kita baca ini sama-sama? Ya, 2, 3. Berhenti menyamakan diberkati dengan happy. Karena apa? Siap saudara, perhatikan ini. Sedih bukan berarti kita tidak diberkati. Right?
Diberkati tidak diukur dari how happy we feel. Why? Karena berkat Tuhan tidak dikotai emosi kita. And this is the truth. Perhatikan gini. Happy atau tidak, kebaikan dan berkat Tuhan konstan dalam hidup kita semua. Kok bisa Elia? Saya ulangi ya. Happy atau tidak, kebaikan dan berkat Tuhan konstan dalam hidup kita. Kok bisa? Ayatnya Ibrani 13 ayat yang ke-8 bilang apa? Boleh kita baca sama-sama. Kita baca ayat 2-3. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. So, apapun feeling kita, your God is unchanging. Tuhan kita nggak berubah. Mood kita, feeling kita, happy, sadness kita berubah-ubah. Tapi Tuhan kita nggak berubah. Bahkan kalau saya bilang gini, Yesus itu satu-satunya konstan dalam hidup yang bisa kita andalkan. Right? Yesus itu satu-satunya konstan kebaikan yang bisa kita andalkan. Apapun feeling kita, apapun emosi kita, Yesus the only constant in our life. Makanya gini, kita perlu minta Tuhan, biar Yesus yang bisa memuaskan aku. Setelah waktu kita paham ini, akhirnya pikiran kita tentang berkat itu tidak dangkal. Kita paling sedih waktu dengar orang yang berpikir gini, siap-siap ya. Diberkati itu tentang uang dan materi aja, sedih gitu. Kita mikir orang yang punya uang banyak bisa beli segalanya yang mereka mau. Kita pikir itulah diberkati, bener gak? Mau pergi bisa pergi, mau beli rumah bisa beli, mau beli jet bisa beli jet, mau beli yacht bisa beli yacht. Wah, diberkati itu. Itu pikiran kita. Akhirnya apa? Sebagian kita jadi apa? Iri. Dan kita diperbudak oleh perasaan kita. Waktu kita lihat keuangan orang stabil. Bisa semua punya mereka yang mau. Apa yang feeling kita bilang? Kok aku gak diberkati ya? Kok aku kurang ya? Kok Tuhan gak berkati aku dengan hal yang sama? Be careful. Itu jebakan iblis. Supaya apa? Supaya Anda diseret keinginan. Anda diseret. Anda gak bisa bersyukur. Anda diseret makin serakah. Makin serakah. Makin gak bisa bersyukur. Makin iri hati dan lain sebagainya. Hati-hati, itu jebakan. Kalau kita orang Kristen lama. Anda paham. Yesus gak pernah ngajar gini. Siap-siap ya. Diberkatilah mereka yang duitnya banyak karena mereka akan melihat Allah. Enggak loh. Alkitab gak ngomong gitu. Yang paham boleh katakan yes. Bukan berarti Tuhan alergi sama duit, enggak kok. Kalau Tuhan mau memberkati, Abraham dibikin kaya, Ishak dibikin makin kaya, kian kaya dan sangat kaya. So Tuhan gak alergi duitnya. Tuhan alergi kalau hati kita gak fokus sama dia. Paham ya saudara ya? Nggak dibilang kok di Alkitab kita, diberkatilah mereka yang duit banyak karena mereka yang empunya kerajaan Allah. No. Di Alkitab kita bilangnya gini, blessed are those, berbahagialah mereka yang lemah lembut. Berbahagialah, blessed are those yang murni hatinya. Blessed are those, berbahagialah mereka yang apa? Rendah hati. Blessed are those, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka yang empunya kerajaan surga. So artinya berkat tidak hanya diukur dengan uang dan materi. Izinkan saya bilang ini saudara. Uang itu berkat dari Tuhan. Tapi bukan berarti satu-satunya berkat. Yang paham boleh katakan yes. Uang itu berkat dari Tuhan. Tapi bukan berarti satu-satunya berkat. Kalau uang itu hanya kita anggap sebagai berkat terbesar, maka konsep kita masih beda dengan Alkitab. Masih beda. Di akhir pembahasan ini saya cuma ingin ngajak kita ingat aja. Yesus gak mati buat kita di atas kayu salib supaya kita bisa berenang di kolam penuh duit. Wah, Yesus mati supaya aku bisa, my pool is full with money gitu. Enggak. Tapi Yesus mati buat kita
Dia berikan hidupnya, give his life. Supaya kita bisa merasakan berkat yang tidak terbandingkan. Apa itu? Didamaikan dengan Tuhan. Damai sejahteranya Tuhan. Dia hadir bagi kita selamanya. Sehingga dari hal ini kita belajar. Hanya Yesus yang bisa memuaskan kita. Feeling kita up and down. Kalau kita cuma based on feeling, kita lihat orang lain, kok enak ya dia ya. Kok aku gak diberkati, kok enak ya dia, kok aku gak diberkati. Please berhenti menyamakan diberkati dengan happy. Karena waktu kita sedih bukan berarti kita sedang tidak diberkati. Our God is constant, unchanging. He is forever good and forever great. Yang percaya dan diberkati boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Come on. Saudara, pagi hari ini, you want to be the head, not the tail. Mau jadi kepala atas keinginan kita, bukan kita mengekor keinginan kita. Bayangkan kalau kita semua coba 3 hal ini ya. Minta Tuhan rubah hati kita, minta Tuhan berkati pekerjaan kita untuk kemuliaannya, dan yang ketiga minta Tuhan yang memuaskan kita. Our life will never be the same. Boleh kita pejamkan mata kita bersama. Tuhan, ajar kami melihat setiap hari ada kebesaran-Mu, setiap hari ada kebaikan-Mu, setiap hari ada mujizat-Mu ya Tuhan. Buka mata kami biar kami melihat, menyadari, menyaksikan. Bantu kami Tuhan. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Biar ini jadi doa kita siang ini. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat-Mu Tuhan. Ini doa kami Yesus. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku Tuhan. Amin. Setiap hari ada mujizat. Come on, yang merespon ini pagi hari ini. Amin, amin Tuhan. Tuhan, thank you buat apa yang Kau sampaikan buat kami hari ini. Bantu kami jadi kepala bukan jadi ekor. Bantu kami biar Tuhan yang merubah hati kami. Biar Tuhan yang berkati pekerjaan kami untuk kemuliaan-Mu. Biar Yesus saja yang selalu memuaskan hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami enggak diperbudak oleh perasaan dan emosi kami. Tapi kami bisa mengepalainya jadi kepala dan bukan ekor.
Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Berkati kami berlimpah ya Tuhan. Kerjakan perkara yang besar dalam hidup kami, jelas berasal daripada Tuhan Yesus saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan yang baru, satu tujuan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ingatkan kami di atas gunung maupun di bawah lembah terdalam sekalipun, Engkau Tuhan yang ada bersama kami. Engkau yang menggendong kami, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang berjalan bersama dengan kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang Bapa persembahan mereka, perpuluhan janji iman, mata Bapa melihat Engkau terlibat di dalamnya, memberkati mereka berlipat kali ganda sesuai janji-Mu ya Tuhan. Pulangkan kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, amin, amin. Selamat siang semuanya, God bless. Sampai jumpa minggu depan.